Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan meluangkan waktu kita untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau sekarang saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, mari Engkau tolong kami supaya kebenaran firman boleh menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba sekali lagi, dan kiranya kebenaran ini boleh menguatkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu kita melihat Alkitab kita langsung dalam Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-11. Efesus 6 ayat 10 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bicara tentang akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu bahwa kekuatan itu bukan karena kita, tapi karena kekuatan itu ada dalam kuasa-Nya. Bahkan firman Tuhan mengatakan kalau mau kuat, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat bertahan dan kemudian dapat melawan segala tipu muslihat iblis. Sebab kita nggak bisa Bapak Ibu Saudara kalau tanpa kekuatan yang datang dari Tuhan bisa melawan tipu muslihat iblis. Ada banyak cara, ada banyak upaya yang dilakukan oleh si jahat untuk mengelabui kita, sehingga kadang-kadang kita nggak sadar bahwa sebetulnya itu adalah tipu muslihatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap kita ketika akan membangun sesuatu, entah itu rumah, entah kita membangun khususnya rumah, menurut saya ya, kan orang pasti pakai perhitungan yang matang. Nggak mungkin asal-asalan mendirikan sebuah bangunan, entah rumah, entah ruko, entah gedung, entah apapun. Semuanya pasti dalam perhitungan yang matang dan cermat. Sebab kalau tidak, ketika terjadi sesuatu, maka otomatis bangunan atau rumah atau apapun yang dibangun itu akan mudah sekali roboh, akan mudah sekali kemudian ambruk, dan kemudian bisa menjadi celaka bagi orang lain. Bapak Ibu, dalam satu tayangan televisi, saya suka sekali ada acara di TV Jepang itu bicara tentang renovasi rumah. Saya kagum dengan mereka gitu ya, ketika membangun rumah itu secara detail. Sang kontraktor atau insinyur yang disewa untuk merenov rumah itu, mereka dengan cermat sekali memikirkan segala sesuatunya. Apalagi Jepang adalah negara yang sering gempa, maka mereka mengukur kekuatan rumah yang dibangun itu. Saya satu kali ada rumah yang dibangun di daerah memang sering kali dilanda gempa. Mereka ketika membangun itu, mereka memakai alat semacam yang bisa membuat gempa tiruan begitu, sehingga sampai kekuatan berapa rumah ini bisa bertahan. Bahkan dibuat supaya kekuatan yang selama ini mungkin sering gempa melanda daerah itu tidak akan membuat rumah ini roboh. Mereka begitu detail, mereka begitu teliti, sehingga bangunan itu menjadi begitu kokoh. Jadi tidak lagi takut ketika ada gempa datang, karena mereka sudah membangun fondasi, membangunnya dengan penuh ketelitian dan rinci, sehingga segala kemungkinan yang mungkin bisa terjadi, yang membahayakan dan lain sebagainya, sudah diantisipasi oleh mereka jauh-jauh hari. Bahkan seluruh keinginan si pemilik rumah supaya rumah ini menjadi rumah yang homey, rumah yang nyaman buat mereka dan memenuhi seluruh kebutuhan mereka, itu juga sudah dipikirkan dengan matang. Nah, saya kira kita sepakat untuk hal itu. Ketika kita akan membangun rumah, kita pasti akan memikirkan kekuatan rumah ini bertahan. Maka kemudian kita akan pikirkan baik-baik ketika membangun yang enggak asal-asalan. Sama ketika kita membeli barang sesuatu, entah itu tas, entah itu sepatu, pasti kita akan berpikir, saya beli karena saya ingin sepatu ini bertahan lama, maka kita akan pilih kualitasnya yang terbaik. Sama Bapak Ibu Saudara sebetulnya dengan hidup kita ini gitu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini membangun fondasi iman, membangun roh kita itu di dalam Tuhan dengan kuat, maka apapun itu yang akan melanda dalam hidup ini, entah itu kekuatan-kekuatan yang bisa merobohkan kita, entah itu angin, permasalahan, persoalan akan menerpa kita, kita akan bisa kuat. Karena apa? Karena kita sudah punya basic kekuatan roh kita, rohani kita, itu berdasarkan firman yang setiap hari boleh kita baca dan dengar.
Tapi kalau kita nggak pernah melandasi roh kita, fondasi spiritual kita ini dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang terus kebenaran firman yang boleh jadi bagian hidup kita setiap hari, maka tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tipu muslihat iblis itu setiap waktu gitu. Kalau kita tidak punya pertahanan yang kuat, maka udah pasti kita akan jadi roboh. Kita pasti tidak akan mampu menghadapinya, bahkan ya sudah kalah duluan begitu, kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, orang yang kuat, sebelum saya melangkah ke sana, Bapak Ibu, di dalam Lukas 2 ayat 40, Lukas 2 ayat 40 itu dikatakan di sana tentang Yesus, dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi Yesus juga bertumbuh, itu bukan hanya fisiknya yang kuat, bukan bertambah besar hanya fisiknya saja, tapi kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, ia juga penuh dengan hikmat. Jadi pertumbuhan spiritualnya berjalan seimbang dengan pertumbuhannya secara fisik. Maka kiranya kita sekalian juga memikirkan hal ini. Kita boleh bertumbuh secara fisik, bahkan kita boleh menata seluruh fisik kita untuk menjadi pribadi yang kuat secara fisik. Kita punya, kita rajin berolahraga, nggak ada yang salah, semuanya itu untuk diri kita, untuk kebaikan kita juga. Tapi jangan lupa, kalau latihan jasmani kita lakukan, latihan jiwani atau yang roh batin ini juga perlu kita latih setiap hari, yaitu dengan kita ada bergaul karib dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Nggak ada kunci yang lain Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu siang hari ini, kalau engkau mau menjadi kuat, firman Tuhan sudah berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi bertahan, dapat melawan segala macam tipu muslihat iblis. Kiranya kebenaran yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Engkau baik. Saatnya kami melanjutkan seluruh hari dan waktu kami, dan buatlah kami tetap kuat, dan biarlah kekuatan itu juga boleh kami dapatkan karena kami terus melatih manusia batiniah kami untuk terus bertumbuh. Secara roh kami terus Tuhan mengalami pertumbuhan, dan kami mengenal Tuhan lebih dekat dan lebih dekat. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.